Baik, Dewan Juri yang terhormat, izinkanlah saya Komang Doni Kurniawan untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh pembicara pertama dari kubu pemerintah terkait dengan perdebatan mosi kali ini. Dewan Juri yang terhormat, ada dua argumen utama yang disampaikan oleh kubu pemerintah, yaitu kritik terhadap negara itu diperlukan dan juga aksi politik dapat diintervensi, serta kedua adalah non intervensi, prinsip non intervensi sudah tidak relevan lagi. Dewan Juri yang terhormat, sebelum lanjut mengarah kepada argumen-argumen selanjutnya yang akan saya sampaikan, bahwasanya kita terlebih dahulu harus memposisikan atau mendefinisikan terkait dengan apa itu intervensi. Dewan Juri yang terhormat, intervensi menurut pengertian dari kemenlu.go.id diartikan bahwa suatu prinsip di mana negara lain ikut serta atau ikut campur terhadap urusan baik itu sosial, ekonomi maupun keamanan di negara lain. Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan atas prinsip tersebutlah saya dari kubu oposisi menyatakan tegas bahwa prinsip non-intervensi harus tetap diterapkan di ASEAN. Ada beberapa argumentasi yang mendasari alasan tersebut, bahwasannya Dewan Juri yang terhormat menanggapi apa yang disampaikan oleh kubu pemerintah terkait dengan kritik terhadap negara itu penting. Kami dari kubu oposisi menyetujui hal tersebut, tetapi bahwasannya bukan dengan cara intervensi kritik tersebut dilakukan, tapi dengan melalui atau menempuh jalan-jalan konstitusional atau melalui forum-forum diplomasi. Dewan Juri yang terhormat, kita harus menyadari bahwa regionalisme ASEAN itu sangat unik, berbeda dengan regionalisme yang berada di barat. ASEAN terdiri dari berbagai etnis, suku, agama, dan ras, dan juga sangat beragam, sehingga menjadi satu entitas yang bernama ASEAN. Ini adalah satu hal yang unik sehingga cara-cara yang digunakan atau prinsip-prinsip yang digunakan pun harus berbeda. Saya menolak tegas apa yang disampaikan oleh pembicara pertama dari kubu pemerintah yang mengatakan bahwa prinsip non-intervensi itu adalah sudah usang, mengingat sejarah dahulu berbeda dengan hari ini. Dewan Juri yang terhormat, ada suatu kata bijak mengatakan Historia Magistra Vitae, sejarah adalah guru kehidupan. Dewan Juri yang terhormat, bahwasannya kita harus tetap bercermin, tetap harus melihat ke belakang bagaimana sesuatu atau peristiwa itu terjadi. Dewan Juri yang terhormat melihat bahwa ASEAN ini terbentuk atas dasar konflik perang dingin dahulu, juga sudah disebutkan oleh kubu pemerintah, bahwasannya ketika misalkan bayangkan hari ini kita mencabut atau menghilangkan prinsip non-intervensi tersebut, bayangkan saja ada tetap kepentingan politik dari luar negeri, negara-negara besar akan masuk ke ASEAN. Sementara kita harus sadar betul bahwa kondisi negara ASEAN saat ini adalah masih berkembang dan seluruh anggotanya masih tetap berusaha untuk menjadi negara yang sejahtera, adil, dan juga maju ke depannya. Sehingga penting untuk kita tetap menerapkan prinsip non-intervensi ini. Hal ini diterapkan bukannya tanpa alasan, bahwasannya prinsip non-intervensi ini dilaksanakan hanya untuk menghindari konflik yang terjadi antar negara, apalagi menghindari perang dingin kembali tercipta. Artinya negara-negara besar memanfaatkan negara-negara yang ada di ASEAN untuk saling mengadu domba, berpecah belah, sehingga mereka mendapatkan keuntungan, kita lah yang akan menderita dari hasil perpecahan dan adu domba tersebut. Sehingga prinsip non intervensi untuk menghindari inisiasi atau negara-negara besar masuk ke negara-negara di ASEAN itu sangat penting. Dewan Juri yang terhormat, bahwasannya kita harus perlu sadari ASEAN menjadi satu entitas yang unik, memiliki beberapa prinsip dan juga hal-hal unik. Saya terlebih dahulu akan menanggapi apa yang disampaikan oleh kubu pemerintah terkait dengan kejahatan di Rohingya, terkait dengan kejahatan kemanusiaan, bahwasannya pemerintah Indonesia bersamaan dengan ASEAN sudah melakukan hal-hal yang tentunya sangat sesuai dengan prinsip ASEAN. Prinsip non-intervensi bukan berarti membuat negara-negara anggota ASEAN itu berdiam diri ataupun pasif. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan melalui prinsip non-intervensi yang dipegang teguh oleh ASEAN. Bahwasannya ASEAN memiliki prinsip yang sudah disepakati melalui Bali Concord 1 yang dinamakan dengan ASEAN Way, di mana prinsip ini sangat tegas memegang teguh kemerdekaan dan menghargai kemerdekaan setiap bangsa, menghargai kesetaraan setiap bangsa, menjunjung tinggi kebebasan, dan juga meniadakan prinsip kepentingan atau keterlibatan satu negara terhadap negara lain. Karena ini sangat berbahaya, Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan meminjam prinsip dari rasional, bahwasannya negara adalah satu entitas terbesar atau tertinggi sebagai suatu negara. Ketika misalkan negara lain mengintervensi, kita lihat dulu keadaan negara ASEAN, siapa yang bakalan melaksanakan tersebut. Apakah ada satu sosok atau negara yang memang menjadi leader dari ASEAN sendiri yang memiliki kepentingan atau memiliki hegemoni yang kuat untuk melakukan intervensi tersebut? Jangan-jangan
malahan ketika misalkan satu negara melakukan intervensi bakal menjadi satu perpecahan yang lebih besar lagi dan bukannya menyelesaikan masalah tetapi malah menambah masalah. Dewan Juri yang terhormat, kembali lagi pada prinsip ASEAN W, Dewan Juri yang terhormat, bahwasannya ASEAN telah sepakat untuk menerapkan prinsip ini, di mana hal-hal yang menjadi poin utamanya adalah keinginan atau hasrat berdasarkan dari beberapa jurnal, hasrat dari negara anggota ASEAN untuk saling melindungi muka sendiri dan juga melindungi muka negara lain. Itu adalah hal yang penting untuk dipegang oleh negara ASEAN. Kemudian memilih untuk menyelesaikan sesuatu dengan konsensus, bukan dengan konfrontasi. Dan yang ketiga adalah menolak gagasan Barat yang memilih untuk menerapkan kebijakan subversif atau juga menyerang negara lain ataupun menyampuri urusan negara lain. Kembali lagi kita ingat bahwa entitas regionalisme ASEAN sangatlah unik. Dewan Juri yang terhormat, atas dasar tersebutlah saya tidak hanya membicarakan bahwasannya itu adalah satu prinsip normatif, tetapi hal tersebut sudah dilaksanakan oleh ASEAN dan terbukti menciptakan keamanan regionalisme yang tentunya saat ini sangat didambakan dan juga memberikan dampak positif bagi negara-negara di ASEAN. Dewan Juri yang terhormat, terbukti hal tersebut dengan beberapa kesepakatan bersama yang dimiliki oleh ASEAN. Di antaranya adalah bekerja sama dengan China, bekerja sama dengan Jepang dan juga India melalui AIV. Itu membuktikan bahwa menggagalkan argumentasi dari pihak kubu pemerintah, di mana hal-hal dan tanpa prinsip intervensi ini akan membuat negara-negara di ASEAN kehilangan investasi. Justru berbalikan, Dewan Juri yang terhormat, dengan kita menerapkan prinsip intervensi ini bahwa kedamaian akan tercipta. Kita menjamin kedamaian antar satu negara. Bagaimana mungkin kita bisa meningkatkan ekonomi sementara keamanan kita tidak diperhatikan? Dengan prinsip intervensi justru akan menimbulkan permasalahan baru, di mana satu negara mengintervensi negara lain itu akan justru menimbulkan dampak balik. Terkait dengan hal tersebutlah bahwa prinsip intervensi ini sangatlah penting untuk dilaksanakan ASEAN, mengingat hal tersebut penting untuk menjaga keamanan. Dan di sini kami merekomendasikan beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah tentunya mengutamakan kerjasama multilateralisme. Yang kedua adalah menerapkan prinsip memberi solusi, bukan meminta solusi. Yang ketiga adalah kerjasama multilateral. Dan yang keempat adalah prinsip non-intervensi yang progresif dan juga aktif, tentunya tidak pasif dan juga memberikan solusi. Demikian Dewan Juri yang terhormat, terima kasih.